Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sobat DID? Hai, hari ini kita akan live lagi dan mengundang seorang yang memang ahli di bidangnya. Senang banget, sobat, dimulai aja dulu. Sore hari ini kita menunggu akan ngobrol dengan seorang pakar komunikasi. Beliau ini udah pakar komunikasi, terus kemudian beliau juga sangat ahli di bidang sosial marketing. Gimana serunya sosial marketing dan komunikasi, nanti kita akan ketemu dengan Ibu Farah Amini. Ibu Farah Ahmini. Iya. Ya. Mbak Farah, kalau udah join sama dimulai aja dulu, silakan untuk bisa gabung. Dimana sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng seluruhnya komunikasi dan bagaimana caranya supaya kita bisa merubah mindset masyarakat untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik dengan sebuah teknologi atau sebuah cara untuk bisa menghidupkan social marketing. Hai, teman-teman dari Junta sudah gabung, dari Kipa Communication, Mas Ferry udah gabung semuanya, thank you banget. Hai. Aku sapa-sapa dulu. Om Bob, apa kabar? Thank you banget. Nanti next kita akan ngobrol-ngobrol lagi bareng sama teman-teman sambil ngopi-ngopi di Juntas ya Om Bob ya. Oh, asik. Oke. Thank you banget. Halo, dan juga teman-teman ada broker syariah. Subhanallah, broker syariah. Iya. Sambil kita masih menunggu Mbak Farah Amini untuk bergabung, kita coba untuk kontak beliau lagi. Dan sementara udah pada bergabung semua yang ada di sini. Thank you Om Bob. Lama juga kita nggak ngobrol. Mbak Farah, yuk kita mulai live. Udah pada nungguin? Bentar, aku tadi nungguin kok nggak live. Oh, udah, ini sudah live. Dimulai aja dulu. Oke. Yuk. Kita akan tunggu Mbak Farah dimulai aja dulu. Dan bagaimana serunya kita ngobrol sama seorang pakar komunikasi berikut ini, kita akan lihat. Ngobrol-ngobrol. Sementara, udah banyak yang gabung nih. Hai, Sefna, ada Alis. Wow. Oke. Ya. Mbak Farah, kita akan mengundang, dia udah masuk. Sedikit gambaran. Hai, Mbak Farah. Halo. Mana wajahmu? Kayaknya kameranya kebalik tuh kan. Gitu okay. Akhirnya. Duh. Kayaknya hari ini sibuk banget nih Mbak Farah nih. Maaf ya. Gak apa-apa, santai aja. Mulai pagi nih acaranya. Gimana? Harusnya saya hadir di tempatmu hari ini untuk kita ngopi bareng ya. Tapi ternyata jarak memisahkan kita nih Mbak Farah. Benarnya. Ada yang ingkar janji. Mbak Farah, ini kebetulan di akun dimulai aja dulu. Ini kan banyak follower tuh yang memang nama akunnya aja dimulai aja dulu. Kita pengen sesuatu itu yuk segera dimulai supaya kita bisa bangkit lagi, supaya kita bisa lari lagi di tengah-tengah tiarap seperti ini, situasi yang tiarap. Nah, dan memang di episode-episode sebelumnya kita banyak mengundang mereka-mereka para inspirator, mereka-mereka yang bisa pengusaha dan sebagainya. Dan sore hari ini kita ngundang seorang pakar komunikasi terutama di bidang sosial marketing. Mbak Farah, dengar-dengar juga dirimu adalah seorang di pemerintahan gitu deh pokoknya. Benar ya, Mbak? Bisa sedikit ceritain dong Mbak Farah, tugas utamanya apa nih di staf ahli di istana ya? Staf ahli di istana itu di mana?
overrated ya gitu. Jangan overrated ya, Ron. Halo teman-teman dari Dimulai Aja Dulu gitu ya. Terima kasih Roni udah mengundang. Kebetulan Roni ini sama-sama bekerja di bidang komunikasi ya, Ron. Ya, di radio kalau kan saya dulu. Kebetulan saya sekarang sedang bekerja untuk membantu pemerintah terkait dengan komunikasi untuk stunting. Stunting ya? Ya, untuk stunting. Jadi apa namanya itu tentang gizi, ya, gizi anak Indonesia. Roni udah bilang soal social marketing gitu ya. Memang pendekatan yang kita gunakan untuk, ada teman juga nih. Pendekatan untuk komunikasi tentang stunting juga menggunakan prinsip-prinsip social marketing. Gitu. Nanti mungkin kita bicara lebih lanjut tentang social marketing ya. Betul. Cuman itu apa yang kita lakukan saat ini. Mbak Farah, tadi kan sedikit saya bocorin bahwa Mbak Farah itu adalah di bidang komunikasi, terutama di social marketing. Sementara mungkin beberapa orang masih awam, saya aja sedikit, social marketing itu kayak gimana ya? Ternyata memang social marketing itu adalah bagaimana caranya merubah mindset masyarakat, tetapi tidak mengambil profit. Jadi memarketingin atau mensosialisasikan sesuatu yang bisa merubah pola pikir dari masyarakat, kayak gitu ya intinya social marketing kayak gitu. Pendeknya memang is marketing for a cause, gitu ya. Jadi marketing untuk profit, tapi marketing for a cause. Cause itu adalah objektif tertentu, social objektif ya, yang memang tidak berhubungan dengan profit, ya, non commercial goods, gitu ya, atau non commercial. Non profit lah ya gitu. Jadi memang program-program salah satunya kayak stunting ini, bagaimana caranya para orang tua, terutama orang tua muda, parent yang aware bahwa kalau bayi atau anaknya ini dari mulai takutnya kurang gizi, nah karena kan nggak ada sekolah buat jadi orang tua, jadi harusnya memang social marketing inilah yang berguna bahwa untuk hati-hati loh bayinya stunting loh, nanti bisa mengalami kurang gizi nanti tumbuhnya, kan kayak gitu ya Mbak. Jadi ya. Susah karena tidak semua orang paham bahwa investasi untuk urusan gizi gitu ya itu juga dimulai sejak usia remaja. Jadi kalau sekarang kita pengen tipis badannya kayak Gigi Hadid gitu ya, Gigi Hadid aja agak berisi loh ya gitu. Atau Adi gitu ya, dengan berat badan di bawah 50 gitu, sementara tingginya 160 gitu ya. Jangan enggak gitu, karena at the end of the day, ketika kamu ingin punya anak, kamu harus menggemukkan badan gitu ya. Oh gitu. Karena kualitas perempuan yang akan dibuahi ini dan kemudian akan berisi janin itu sebenarnya harus siap gitu. Jadi jangan sampai pada saat mau menikah kemudian anemia gitu. Dan pada saat mau punya anak krempeng badannya gitu. Yang ada badan bayinya nanti juga ikut krempeng. Bayi yang krempeng ini sebenarnya perlu diwaspadai karena berarti otaknya, sel otaknya mungkin tidak berkembang dengan baik, organ-organ tubuhnya mungkin tidak berkembang dengan baik gitu ya. Nah ketika saat lahir, ASI-nya nggak keluar misalnya gitu ya, karena ternyata lain gitu, sehingga membuat atau mempengaruhi ASI ini tidak keluar. Atau kemudian harus menambah berat badan anak kan, gitu. Harus anaknya mesti tambah banyak. Nah ketika ditambahin banyak itu ASI-nya nggak keluar bisa stres kita kan. Kalau stres ASI-nya tambah nggak keluar, lalu bagaimana nanti dimasukin dengan formula ini, karena sudah harus menyelamatkan janin gitu kan, menyelamatkan bayi gitu. Jadi proses-proses ini itu proses yang tidak mudah, Ron, gitu ya. Jadi panjang. Gitu. Kan Ron udah punya anak berapa biji, Ron? 2. Iya betul, Mbak Farah. Cuman kan kayak susah loh untuk menyadarkan, apalagi tadi ya merubah mindset seorang tadi. Seorang ibu itu kalau mau melahirkan atau ketika masuk ke masa udah siap untuk melahirkan, jangan malu untuk gemuk atau jangan malu untuk menambah berat badan, karena ini untuk bayi lo juga gitu kan. Sedangkan Mbak
sosialitas sekarang itu berat badannya nambah 2 kilo aja udah stres kan gitu. Itu kan berubah untuk kayak gitu susah deh. Tujuan hidupnya apa dulu, Ron, gitu kan? Tujuan hidupnya apa? Kalau untuk tamu ya kan gitu. Tapi untuk punya anak mungkin harus dipikirkan lagi tujuan hidup ini gitu. Jadi kalau kita kembali komunikasi gitu, resiko terhadap sebuah perubahan itu menjadi gitu ya, atau menjadi lebih ringan. Jadi kalau misalnya kita mau bicara mengkomunikasikan beli apa namanya kacang atom gitu. Oh ya kacang atom ya. Tahu. Surabaya itu kacang atom sukro ya. Sukro, harganya mungkin satu bungkus 5.000 gitu. Betul, ya? betul. 5.000 gitu. Lupa berpikir panjang, saya akan membeli 5.000 karena saya suka sukro. Kalau ternyata hasilnya pedes banget nih gitu, aku buang, tidak makan, tidak apa-apa. Itu resikonya kecil. Sehingga cara berkomunikasinya mungkin akan sedikit berbeda gitu. Ketika kita bicara dengan apa namanya, ini ada mobil Nissan terbaru elektrik gitu ya, dengan harga 450 juta. Dan ini baru di launch gitu ya. Jadi jelas uang 450 juta ini kamu akan menargetkan siapa di masa pandemi seperti ini. Nah, saya yang memang berkomunikasi tentang anak ini tetap harus disusui misalnya gitu ya di saat masa pandemi gitu. Bagaimana cara ngomongnya? Karena resikonya adalah masa depan anak-anak ini. Kamu tidak melihat kamu buat ketika menyusui hari ini, kamu tidak akan melihat hasilnya sampai anak ini umur 5, 6, 7, 8 tahun. Menerima ajaran di sekolah, ketika dia lebih cerdas dari teman-temannya, gitu ya, ketika dia lebih sehat, tidak gampang sakit, kita tidak bisa melihat itu. Jadi bagaimana cara saya meyakinkan ibu, gitu ya, bisa berinvestasi dengan baik pada anaknya, nggak dipukulin, nggak ngomong kasar di depannya, disusuin dengan baik, tidak memberikan makanan, tidak memberikan bakso, ya, yang mudah dibeli bernama ASI, gitu ya. Dikasih makanan-makanan yang cepat saji gitu. Kelihatannya aja sehat tapi sebenarnya enggak misalnya gitu. Jadi ini adalah bagaimana kita gitu dari pemerintah bisa mengedukasi gitu. Tapi karena pemerintah yang ngomong kadang-kadang nggak dipercaya ya, Mas Ron gitu. Susah tugasnya Mbak Farah ini gile. Susah loh untuk merubah habit atau merubah perilaku orang-orang. PR pemerintah sebenarnya besar sekali gitu. Yang kan ya, selama masa pandemi ini, kira 3-4 bulan gitu ya, itu sudah ada 450 bayi yang lahir. 450? Iya, gitu. Itu sementara meningkat ya Mbak ya? Di masa pandemi kelahiran meningkat ya? Bukan meningkat gitu. Kejadian selama masa pandemi gitu, itu memang ada bayi yang lahir gitu kan. Ketika orang sudah menghindari kunjungan ke rumah sakit, menghindari kunjungan ke dokter gitu, akhirnya kan anaknya nggak dibawa gitu kan, atau anaknya memang terpaksa harus dihindarkan dari pelayanan kesehatan gitu supaya tidak tertular. Nah itu bagaimana mereka untuk bisa tetap datang misalnya gitu. Bapak banyak banget ini saya ngemikirin gimana caranya membuat komunikasi yang efektif terhadap masyarakat yang harus dirubah gitu mindsetnya ya. Mungkin kalau kita tarik ke belakang, kalau ini soal marketing yang berprofit, kayak zaman dulu bagaimana merubah orang mau minum air putih, yaitu dimulai dengan aqua kan. Itu kan dulu kan orang, aqua aja gue bisa ngambil nih dari PDAM, gue minum, gue masak, selesai. Atau dari sumur, gue masak, selesai. Kok ada orang jualan air putih sih? Itu mungkin aset investasi yang terus-menerus sehingga akhirnya sekarang kita bisa menerima bahwa air putih itu ternyata sehat yang dari kemasan. Itu kan juga jangka panjang, Mbak Farah. Nah, saya bilang ini adalah sebuah komunikasi lanjutan, bukan hanya komunikasi bagaimana caranya supaya kita bisa tampil publik, bla bla bla. Tapi bagaimana caranya sebuah komunikasi yang Mbak sekarang jalanin ini lebih ke tingkat advance, yaitu meyakinkan orang atau bahwa yang ini loh yang benarnya jangan seperti ini. Nah itu tips atau trik Mbak Farah itu untuk melakukan hal tersebut seperti apa Mbak? Komunikasi-komunikasi yang dijalankan untuk merubah mindset.
sama ya, cara kita berkampanye atau cara kita Hmm. berkomunikasi itu prinsip sama. You know your audience. Hmm, 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 Jadi hmm, hmm, mau sama siapa gitu. hmm, hmm, Eh, Kenapa itu penting? Karena itu yang kemudian menggait kita hmm. untuk bagaimana berkomunikasi dengan orang ini gitu kan. Jadi kalau Ya, misalnya saya benar. ketemu sama Roni ini Hmm, bukan orang Jawa gitu ya. hmm, Tapi saya suruh beli belangkon gitu hmm. dengan berbagai macam cerita gitu. Iya, Betapa iya, penting belangkon untuk hidupnya Roni gitu. iya, Sementara iya, Roni iya. ini dari New York gitu ya. Jadi Iya. gimana saya ketemu. Jadi memang harus mendapatkan konteks individu atau belakang individu ini seperti apa. Hmm, Semakin spesifik target audience itu semakin baik. Karena kemudian hmm. komunikasi makin pas gitu. Oh, saya mau bicara Ah, dengan ibu usia 20 tahun, hmm, tinggalnya di Jakarta, hmm, pendidikannya S1, hmm, pendapatannya 50 juta per bulan gitu ya, dengan anak dua. Saya ambil tuh audiens saya di kelompok itu. Nah, kelompok hmm. ini kita dapat insight. Biasanya kalau insight ini kita dapatkan dari riset gitu, kita dapatkan Iya. dari diskusi gitu ya. Biasanya kan ada tuh survei-survei gitu. Ya Hmm, menurut lo ini gimana sih kalau ibu-ibu nih? Kamu suka nggak kue ini? Kamu suka nggak kue ini? 5 temannya dites gitu. Oh ternyata hmm, sukanya begini gitu. hmm, 5 teman ini ada 5 yang homogen menurut saya hmm. kebanyakan karena kan mereka pasti punya latar belakang yang sama, Ya, hobi yang betul. sama. Hmm, Nah, jadi kalau tadi saya bicara audiens yang semakin spesifik, kita nggak cuma ngelihat demografinya saja, tapi kita iya. ngelihat demografiknya atau latar Ya. belakang belakang psikologisnya gitu. Mulai dari kesukaan, mulai dari hobi, mulai dari di mana dia ngopi ya, di mana dia belanja gitu. Nah, ini Itu banyak detail ya. sekali banyak sekali tools di luar sana Nah, yang bisa membuat kita tahu hal-hal seperti ini gitu. itu cara kerjanya gimana sih Mbak Farah untuk social marketing misalnya gini, apakah itu menyasar hanya satu wilayah saja atau satu negara nasional atau hanya ada beberapa yang di daerah-daerah yang banyak terdampak misalnya di bagian timur Indonesia yang banyak terjadi stunting itulah yang akan kita ini atau di semua global. Gimana Mbak Farah? Jadi ada setiap program gitu ya, Mm, setiap mm, program itu ada mm, program untuk memang intervensi dari stunting semana anak ini nggak mm. kurang gizi gitu ya, baik itu Nah, pelayanan kesehatan gitu ya. Kalau di market itu point of sale-nya lu adain dulu gitu ya, sales mm, SPG-nya lu mesti berdiriin dulu tuh di Giant gitu. iya, Uh, iya, uh, iya. siapin sama di program pemerintah juga demikian. Kalau lu ngomongin stunting, Nah, bidannya ada nggak di lapangan misalnya gitu ya, posyandunya ada nggak ah, di situ gitu. ah, Kemudian mm, obatnya ada nggak gitu, makanannya ada nggak. Nah seperti itu juga harus diadakan. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah mm, supply atau services, yang mm, kedua adalah demand. Jadi pengakses layanan ini, which is ibu-ibu ini loh, saya ini loh yang punya mm. anak yang akan datang memanfaatkan Iya, pelayanan. Saya minta diimunisasi, saya minta tablet tambah darah untuk mengurangi anemia, iya, saya minta iya. diperiksa kandungan saya dan segala macam. Nah, Indonesia dengan stunting, 1 dari 3 anak Indonesia itu kurang gizi. Satu dari Tapi tiga anak. Satu dari tiga anak. ya, Banyak loh itu, Mbak. mau itu di kelompok kaya gitu ya, menengah gitu, Heeh. maupun di kelompok miskin. Walaupun di miskin mungkin lebih lebih tinggi ya, tapi di menengah juga 1 banding 3 gitu ya, 29% kalau di menengah ke Gue jadi di ngeri ini anak menengah. gue jangan-jangan mengalami stunting lagi. Nah, salah gitu, saudara saya pun ada yang stunted gitu ya. Kadang-kadang aduh nih anak stunting gitu ya, cuman Ciri-cirinya kan apa sih, Mbak? Mbak Farah, ciri-ciri anak stunting ya? dia lebih kecil daripada anak-anak seusianya Bukan gitu. karena faktor bapaknya memang kontet. Jadi gini, Hah? Roni itu bisa tinggi besar, gitu. Bisa Apa? tinggi, bisa tinggi. Anakmu itu nanti Oh, bisa tinggi, gitu ya, karena asupan gizinya bagus. Kemudian oh. stimulan-stimulan ketika dia tumbuh, gitu ya, diajak Hmm, bermain, diajak bernyanyi, gitu, diajak beraktivitas, kemudian hmm, diajarkan hal-hal yang membuat otaknya itu bekerja, hmm, otot-otot badannya itu bergerak, itu hmm. akan membuat dia lebih tinggi daripada Roni.
Oh, gitu. jadi itu nggak hanya keturunan bapaknya pendek, anaknya nanti ikut kontes gitu, nggak, Mbak ya? Iya ya? Lihat orang Jepang sekarang sudah banyak yang gizi kan, gitu. Iya, iya. Gitu. Iya, betul. Kan gizinya semakin baik, gitu. Oh, Gitu ya, zaman dulu kan kecil-kecil gitu ya, iya, iya. zaman Eh, 80-an, 70-an tuh mungkin Chinese kecil, tapi sekarang mereka udah mulai tinggi-tinggi gitu. Jadi jangan tapi, kaget, oh iya anak saya sekarang lebih tinggi dari bapaknya, itu sudah bangga banget ya gitu. iya, iya, Tapi iya. salah satunya adalah karena gizi. Gitu. Jadi justru yang pendek, yang sekarang sampai sekarang terlalu pendek gitu, mungkin memang zaman dulunya itu asupan gizinya kurang baik. Lah gue dong. Mungkin, tapi memang tetap ada faktor genetik gitu. Gitu. Kok lebih pendek tapi pintar ya, gitu. Misalnya gitu ya. It's a miracle of human being gitu ya. Jadi memang tidak semua yang pendek itu stunted. Gitu. Tapi kalau sekarang Indonesia pukul rata 1 di antara 3 anak itu kurang gizi kronis dan jadi stunting ya, something is wrong. Dan ini bukan masalah Indonesia aja, ini secara global ini juga jadi isu gitu. Itu tinggi loh Pak presentasinya 3, 1 di antara 3 itu tinggi loh presentasinya, bukan ya, sekarang kita ini 27% prevalensinya. Tahun lalu 10%. Jadi ya 1 dari 3 anak lah gitu. Itu menjadi dan karena COVID kemungkinan angka ini juga bisa tinggi. Itu perkiraan orang-orang lah gitu ya, orang-orang pintar ini. Mbak Farah, itu bisa diperbaiki nggak? Misalnya gini, saya melihat misalnya anak saya udah 7 tahun, saya lihat kok tumbuh tinggi badannya kok nggak terlalu ini ya, anak saya udah mau umur 10 tahun, kok nggak tinggi-tinggi, salah. Nah, apakah itu masih bisa diperbaiki nih untuk dia bisa gizinya? Ya, bukannya menjadi pesimis ya gitu, tapi ada istilah golden period gitu. Jadi di 1000 hari pertama, jadi ketika anak ini masih di kandungan, itu adalah saat dimana kita berinvestasi terhadap kualitas anak gitu, baik itu kualitas fisiknya, gitu, bahkan kualitas non fisiknya juga. Gitu. Tapi tumbuh dan kembang ini tumbuhnya itu kan di janin ibu. Jadi kalau ibunya kemudian kurang gizi, anak ini jadi kasihan. Gitu. Oke. 1000 hari pertama itu mulai dari janin sampai anak ini umur 2 tahun itu investasi penting buat semua orang. Kalau umur 2 tahun ya? Nah, setelah itu sampai balita ya kita catch up gitu. Kalau memang kemudian anak ini ada problem atau apa, kita berusaha menaikkan kualitas gizinya dengan asupan yang baik, ya, dengan yang bagus. Kalau sudah umur 15, umur 7 tahun, 8 tahun sebenarnya sudah agak terlambat. Gitu. Yang kita perlukan sebenarnya ya memperbaiki gitu. Makanya kalau bisa ke bidan atau ke dokter ya untuk memperbaiki kondisi anak-anak ini. Oke. Bukan yang jelek. Saya malah mencari obat peninggi badan, misalnya kayak apa tuh yang CDR, Zevit Grow dan sebagainya supaya tambah tinggi badan, enggak ya? Enggak ngaruh ya, Mas? Mau ditarik seberapa? Mbak Farah, berarti kan kompleks ya untuk sebuah melakukan komunikasi terhadap masyarakat untuk merubah pola pikir kompleks. Kira-kira ada nggak target? Misalnya gini, Mbak Farah dapat tugas untuk sekarang mengkomunikasikan stunting kepada masyarakat. Lu targetnya setahun harus berhasil, ada nggak kayak gitu? Atau 2 tahun harus berhasil? Ada nggak sebuah kasus itu ada target? Tiap tahun kami ditarget misalnya paling nggak rata-rata 3-4% penurunan prevalensi, penurunan rata-rata anak yang stunting. Gitu. Jadi kalau tahun lalu kita 30, tahun 2018 kita 30%, tahun 2019 kita 27%, udah turun 3,sekian% gitu ya. Nah tahun ini, jadi target ini ada, diharapkan tahun 2024 kalau Pak Jokowi bilang harus turun sampai 14% gitu ya. Jadi itu setengah mati gitu. Nah, pasti adalah satu hal penting gitu. Jadi kalau tadi Mas Roni bilang bagaimana ini berubah gitu ya. Karena COVID, orang semua sekarang cuci tangan pakai sabun kerjaannya, ya kan? Cuci tangan, semua pakai hand sanitizer gitu. Pakai masker. Iya, betul. Jadi cuci tangan ini kemudian menjadi salah satu hal yang harus dilakukan semua orang lah intinya.
Kalau yang kemarin-kemarin nggak ada tuh orang mau cuci tangan pakai sabun tuh jarang banget. Kita Jarang. udah Betul. berkampanye cuci tangan pakai sabun sejak 2006, 2007 gitu. 2006. Dan itu adopsi untuk cuci tangan pakai sabun itu cuma, aduh kecil banget, cuma 6%. Jadi sampai kita itu, jadi nggak usah ngomongin cuci tangan pakai sabun, saya is useless. Gitu. Tiba-tiba ada COVID jebret gitu ya, langsung. Gitu ya, akhirnya orang, oh harus cuci tangan pakai sabun, oh harus jaga jarak, oh pakai masker gitu. Walaupun pakai maskernya nggak benar gitu ya, walaupun pakai masker ternyata nggak semua gitu, tapi awareness bahwa kalau mau mencegah COVID, kamu harus pakai masker. Kalau kamu mencegah COVID, kamu harus cuci tangan pakai sabun. Gitu. Jadi bisa saya tarik kesimpulan sebetulnya masyarakat Indonesia tuh harus ditonjok dulu baru berubah kali, Mbak. Atau dikasih itu dulu baru dia mau melakukan perubahan itu kali, Mbak Farah. Ada jadi bukan stimulan, oh nanti kamu sehat gitu. Itu ternyata nggak bunyi buat mereka. Saya pernah melakukan studi pernah melakukan studi tentang perilaku menengah ke bawah gitu ya, tentang kebersihan. Waktu itu karena kita mau cuci tangan pakai sabun, mau kampanye cuci tangan pakai sabun. Persepsi orang gitu ya. Jadi itu dari Aceh sampai Probolinggo gitu ya, semua kita beberapa banyak tag sama orang gitu. Rumahnya gede tapi nggak punya WC di Medan gitu ya. Aduh. Tapi nggak punya WC. Jadi WC-nya itu ditanam. Jadi dia punya ladang gede, jadi banyaklah lubang-lubang itu ya. Ini bapak-bapak nih kita ajak diskusi, kenapa kamu nggak punya WC? Dan dia tidak melihat itu penting. Ya, yang mau berkasihnya melihat itu sangat penting, gitu. Ini penting banget buat lo. Nah yang lu ajak ngomong nggak penting banget buat gue. Yang itu udah gedong, ya. Mas-masannya Ron kalau lihat istrinya gila, gitu ya. Iya. Kita nggak punya WC. Jadi kalau mau ke WC kemana? Itu Bu, ada lubang di belakang. When you say gitu ya, ketika kamu bilang this is important for you, it doesn't work. Karena dan itu penting. Gitu. WC itu nomor satu, gile lu masa rumah nggak ada WC gitu ya. WC-nya malah yang duduk gitu ya, otomatis ini, otomatis itu gitu ya, harus kering. Mereka kagak, becek-becek lu jalan aja. Orang. Jadi kalau kita bicara tentang the art of communications, empathy itu nomor satu. Jadi, saya harus paham. Ya. Nomor satu, kamu harus memahami siapa yang kamu ajak ngomong, latar belakang. Hingga ketika kamu mengajak beliau untuk melakukan sesuatu atau membeli sesuatu, kamu tuh paham dengan kebutuhannya. Nah, kalau tiba-tiba WC dong, ngapain gue WC 20 juta bikin WC, gile lu, gitu kan? Mendingan gue beli motor. Iya. Nggali lubang di belakang. Kalau penuh ya gue pindah ke sebelahnya. Karena itu kan dari lubang ke lubang, gitu. Ketika kita melihat situasi di Probolinggo misalnya, yang sudah sadar tentang punya WC, dia itu sampai ngutang ke BRI untuk bikin WC yang seindah mungkin. Seindah mungkin, gitu. Rumahnya sederhana tapi WC-nya gemerlap. Emang benar. Gua akan melihat bagaimana indahnya rumah ketika gue masuk WC itu indah. Wah, ini pasti rumahnya udah pasti enak gitu kan. Pertama kali WC dulu. Karena lu masuk WC-nya gila, Bu. Porselinnya gemilang gitu ya. Tapi ketika dia sadar bahwa I need a good toilet. Gitu. Karena istri saya hamil. Tapi itu perlu edukasi terhadap satu orang ini dan didampingi selama berbulan-bulan, Roni. Untuk supaya dia punya WC. Dan mau pinjam 5 juta. Karena kan negara nggak bakalan bayarin WC-nya orang ini. Gila loh. Supaya negara bayarin. Mbak Farah, itu satu orang lu butuh 5 bulan untuk mendampingi hanya untuk dia punya WC. Sementara ada 200 juta masyarakat Indonesia yang harus lu dampingi untuk ngobrol sama. Jadi gitu ya, sekarang misalnya ada sekitar 2 juta anak Bali. Ada 2 juta anak di Indonesia. Itu dari 3 anak ini stunting, berarti ada misalnya 300 ribu, 400 ribu anak. 400 ribu anak tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kamu gimana caranya ngomong sama ibu-ibu? Jadi ada komunikasi yang seragam, ada komunikasi yang customized. Masing case, every it has different needs. Jadi apa yang ngomong di bawah bukan saya dong, Ron. Ada bidan desa, ada kampung di situ,
ada kader di situ, Ya. kebijakan atau apapun yang ada di situ. Nah, pengetahuan mereka ini yang mesti baik. Ya, Kalau ya, mereka ya. kalau bisa aneh nggak kerja loh, karena gajinya nggak keluar sudah 7 bulan, ini bagaimana? Iya, susah juga ya. Jadi problemnya tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Makanya kadang-kadang kan pemerintah ini dibilang kerja nggak kerja, tapi sebenarnya kerja. Iya, iya. Tapi the magnitude of the problem Indonesia dengan penduduk sekian banyak, gitu ya, dengan populasi yang kita terus jangkau, dengan luasnya geografi, ternyata itu tidak semudah yang dibayangkan lah. Ya, itu baru dari satu kasus stunting doang. Belum lagi ada beberapa hal-hal lain yang memang harus dikomunikasikan ya Mbak Farah ya. Jadi cukup berat juga tugas lo. Hebat. Mbak Farah, mungkin nggak kalau misalnya kita ngobrol soal komunikasi atau social marketing stunting ini, Pak RT-nya nih yang diedukasi, Pak RT-nya supaya kan yang terkecil kan ketua terkecil di lingkungan kan Pak RT. Mungkin RT-RT-nya ini yang dikasih edukasi soal stunting, dialah yang akan mengajarkan kepada para ibu-ibu PKK sebagainya untuk bisa sadar gitu bahwa bahaya loh ini bayi lo gitu. Sampai ke situ-situ juga. Penetrasinya sampai ke situ. Ya, ya. Kita punya kader sampai di desa. Oh, ada kader pembangunan manusia sebenarnya di setiap desa. Pembangunan manusia ini kita punya 33.000 kader. Tapi jumlah desa di itu 79.000. Jadi baru separuh. 33.000 kader ini adalah orang desa ya, jadi orang lokal gitu. Yang memang dibayar oleh pemerintah desa untuk berada di situ. Untuk memastikan ibu dan anak ini mendapatkan layanan yang baik. Atau mereka datang ke posyandu lah paling enggak. Atau mereka memeriksakan bayinya kayak gitu ya. Setiap bulan mereka didatangkan gitu. Itu ada. Jadi kita menggunakan agent-agent yang memang sebar gitu. Tapi kalau pemimpin daerahnya atau bupati atau wali kotanya nggak kerja, nggak mendorong, ya nggak akan terjadi. Ya nggak akan terjadi perubahan. Berarti butuh dana besar dong Mbak untuk satu kasus aja kayak stunting, need cost-nya. Indonesia ini tahun kemarin kita memetakan gitu di pemerintah pusat ya, Kementerian Keuangan gitu, memetakan berapa sih sebenarnya biaya yang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk stunting. Ada program-program yang relevan dengan stunting. Kita itu sudah mengalokasi 29 triliun gitu ya. 29 triliun untuk stunting. Ya, gitu. Jadi uang banyak, Roni, gitu. Yang kita perlukan adalah program yang baik. Gitu. Termasuk bagaimana mengkomunikasikannya. Bagaimana kita melakukan di level individu ya, di level ibu itu, gitu. Nanti akan ada program lagi Mbak selain stunting untuk biasanya apa saja sih Mbak yang termasuk yang harus di social marketingin, yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat? Ada hal-hal apa lagi sih? Ya, pakai jamban, punya jamban dan dipakai, cuma pakai doang, terus BO-nya di sungai belakang gitu. Karena itu kejadian, kejadian. Punya jamban ini tahun 2020 masa masih sosialisasi jamban sih? Orang mah udah sosialisasi internet, lu masih sosialisasi jamban? Masih? Kenyataannya demikian. Ya Allah. Gitu, kenyataannya buang air sembarangan masih banyak, Roni, gitu. PR bangsa masih banyak ya Bu. Jakarta ini kalau kita lihat Jakarta ini sebenarnya di bawah kita tuh septic tank. Apa? Septic tank? Jadi Jakarta ini dipenuhi dengan gitu ya, dipenuhi dengan septic tank. Sehingga kita bisa sebut Jakarta ini kota septic tank. Because underneath di bawah ini isinya itu ya E. coli semua karena senja semua. Berarti sumur bor itu bahaya juga ya, itu E. coli-nya banyak kali. Oh iya, kandungan E. coli di Jakarta sudah cukup tinggi. Ya, jadi sebenarnya kita udah nggak bisa pakai air tanah Jakarta untuk makan minum ya. Jadi sebenarnya air kita itu hanya untuk bisa nyiram-nyiram, buat mandi. Masak Mbak Farah? Jangan. Kalau mau dimasak ya dimasak yang baik gitu ya, mendidih gitu dan didiamkan beberapa saat dan disimpan dengan baik.
Makanya untuk kualitas air minum, Jakarta itu udah nggak bisa pakai air tanah. Gitu. Jadi harus pakai air yang memang dari dari PDAM, itu atau dari Kalija ya, kalau di Jakarta ya Kalija ya. Air kemasan gitu ya. Jadi kalau baiknya orang Jakarta mereka sudah sadar. Ini baru tahun ini aja yang baru tahu kalau kita masuk ke perkampungan padat mereka sudah air. Jadi ibu-ibu sudah pintar, saya nggak bisa pakai air ini bu, karena hanya untuk mandi. Karena mereka nampung dari gitu ya. Yang satu lagi ini untuk masak gitu. Oke. Untuk bayi saya pakai yang ini. Gitu. Jadi mereka sudah memilah. Jadi ibu-ibu sudah pintar. Jadi kalau untuk stunting air minum ini penting. Kebersihan di tangan, jamban itu penting. Kemudian makanan bayi itu nomor 1. Kemudian ibu minum obat tambah darah gitu karena 50% ibu Indonesia itu anemia. Itu mempengaruhi kondisi bayinya gitu ya. Jadi juga anemia gitu. Kemudian banyak sekali kondisi-kondisi lain. Jadi intervensinya banyak banget. Mulai dari makanan ini kalau orang miskin gitu ya tidak bisa makan makanan yang bergizi. Padahal makanan bergizi itu di kampung banyak banget. Ikan mujair yang ambil di sungai itu bergizi. Ya. Ayam yang ambil dan ada telurnya itu bergizi. Kamu nggak perlu ke Jakarta beli telur kan? Lele bergizi nggak lele? Lele bagus kondisi kandungan gizi. Ikan kembung sangat super bagus kondisinya. Jadi bergizi tidak identik dengan mahal gitu. Nah ini kan edukasi nih sebenarnya yang harus disampaikan kepada ibu. Iya, keren loh ini edukasinya bisa jangka panjang. Kita balik lagi nih Mbak Farah. Jadi yang harus ada beberapa yang harus dikomunikasikan. Yang pertama tadi stunting, oke. Terus kemudian sosialisasi jamban. Meskipun menurut gue oke, 2020 jamban. Apalagi Mbak yang kira-kira kita ternyata masih belum aware ya gitu. Apalagi Mbak Farah yang kira-kira memang harus dikomunikasikan. Tua anak untuk ditimbang dan diukur setiap bulan. Apa? Gimana? Berat badan. Bawa anak untuk diperiksakan gitu ya. Beratnya dan tinggi badannya. Itu kan udah posyandu, udah ada posyandu kalau nggak salah di RT saya juga hampir 2 bulan 3 bulan posyandu. Anak itu dimanfaatkan oleh orang-orang. Kadang kalau kita datang ditimbang 6 bulan sekali mestinya diukur panjangnya. Iya. Enggak. Lalu imunisasi Indonesia ini tidak baik. Tidak baik. Kok bisa? Mahal loh imunisasi. Banyak orang yang nggak imunisasi. Iya. Jadi ya anaknya sakit-sakitan. Ya soalnya masih ada beberapa asumsi Mbak Farah bahwa imunisasi itu kan nggak halal. Jadi ada beberapa kalangan yang meragukan efektivitas imunisasi. Jangan-jangan cuma propaganda dari pemerintah atau ya kayak gitu-gitu deh. Ya. Kan kayak kemudian kasih ASI ya anak ya, ASI eksklusif itu penting gitu. Jangan mau tapi ya. Waktu anak gue pertama ASI-nya nggak keluar, akhirnya kasih Sufor. Ya gini, kondisi anak dan ibu ini kan masing-masing berbeda ya Ron. Makanya ketika ASI nggak keluar kan kasihan banget nih gitu. Ibunya stres gitu, nggak bisa nyusuin gitu ya. Tapi si anak akhirnya harus tetap punya asupan yang baik. Jadi tetap pakai susu formula. Itu kan atas anjuran dokter ya, akhirnya pakai susu formula. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan kondisi dia baik gitu, imunisasinya, gizi yang lainnya dipenuhi, stimulannya. Dia ajak lah anak ini out gitu ya. Kalau playgroup lah istilahnya kalau bundanya gitu ya. Kalau dikasih out gitu, itu kalau juga bagus banget. Itu adalah stimulan yang baik buat anak sebenarnya. Mbak Farah, hal tersulit yang dilakukan oleh seorang social marketer itu kepada masyarakat apa? Hal yang paling sulit yang merasa Mbak, gila gue hopeless dia udah nggak mau lagi deh bisa gitu. Kadang-kadang memang gini, tidak semua orang paham bagaimana proses melakukan edukasi atau berkampanye, gitu ya. Bahwa ini juga harus berbasis data, bahwa itu an evidence-based approach, gitu ya, dan bahwa populasi yang kita akan jaring itu besar sekali. Target audiens kita tuh jumlahnya gede dan gede banget. Ini ada investasi gitu. Jadi karena perubahannya itu baru kamu lihat
2 tahun 3 tahun ke depan gitu. Jadi kalau kamu berkampanye sekarang bukan berarti besok orang langsung mau melakukan Iya sih. seperti yang kamu. Jadi Kalau ini kalau kampanye 2 anak cukup saja udah lewat ya. Terus ber-KB itu udah lewat ya. KB. gini, kampanye 2 anak cukup tuh dulu sukses. Tapi sekarang orang punya anak 4-5 orang. Kemudian punya anak dengan kondisi yang tidak baik. Punya anak 4-5 orang daripada punya istri 4-5 orang gimana? Nah, kamu milih yang mana? Jadi itu sukses. Berarti udah nggak. Berkampanye lagi, Ron, untuk urusan KB ini. Ada kampanye lagi. Ya. Iya. Kendor sebenarnya gitu ya. Nggak boleh kasih kendor sebenarnya. Jadi kita lagi kampanye lagi untuk urusan KB. Tugasnya berat banget ya. Apa namanya seorang social marketing itu ya. Nah, sekarang kan udah banyak nih media-media yang bisa apalagi masyarakat Indonesia sekarang udah melek HP, udah melek internet, terus kemudian apakah tugas seorang social marketing ini merasa diringankan dengan bisa aja deh gue pakai IG atau pakai YouTube dengan himbauan-himbauan itu kayak gitu atau gimana? Seorang campaigner ya seperti itu tuh kan harus selalu update dengan kondisi komunikasi. Ya. Apalagi yang jadi ya kita harus menggunakan alat-alat ini. Ya. Karena kalau enggak kita kehilangan sesuatu yang sebenarnya berpotensi gitu untuk kita gunakan sebagai media. Menarik sekali loh Mbak Farah, karena di akun Dimulai Aja Dulu ini kan udah hampir 2 juta follower ya. Jadi nanti kita bisa sombong. Langsung ini gue langsung shock. Iya, ini bisa kita jadikan himbauan-himbauan lagi di setiap Senin kayaknya kita ngobrol soal himbauan-himbauan supaya masyarakat ini bisa berubah mindsetnya kan gitu Mbak Farah. Mbak Farah, tolong dong kasih sedikit arahan, himbauan kepada mungkin banyak yang pemirsa dari Aja Dulu. Jadi mungkin Mbak Farah bisa kasih sedikit ajakan atau pengetahuan knowledge buat para entah itu bapak-bapak atau ibu-ibu untuk gimana caranya supaya kan bapak-bapak berperan juga ya untuk stunting. Berperan dong supaya bininya dikasih gizi yang bagus lah, jangan dikasih yang jangan gini ya, bikin anak itu kan sama-sama gitu ya Ron. Memutuskan untuk punya anak itu bukan keputusan sekedar yuk punya anak gitu. Jadi ada perencanaan serius sebenarnya ketika kamu memutuskan punya anak. Artinya bertanggung jawab terhadap anak yang dikandung. Ya, ketika ingin punya anak, anaknya pengennya kan sehat, pintar, gitu. Kemudian bisa tumbuh dengan baik dan bisa sukses. Gitu. Lebih hebat dari bapaknya lah, pokoknya seperti itu ya. Lebih ganteng dari bapaknya, lebih cantik dari ibunya, lebih sehat, namanya dipikir sedemikian rupa gitu. Ya. Namanya supaya cantik supaya anaknya gitu. Be responsible untuk menjadi orang tua gitu. Ketika Anda menjadi seorang ayah dan ibu membesarkan anak itu tidak sekedar punya di bawah-bawah gitu. Tapi memberi kualitas makanan, memberikan kualitas minuman, memberikan kualitas lingkungan hidup yang baik, memberikan kualitas edukasi yang baik itu dimulai sejak anak ini di dalam lingkungan. Betul. Jadi bisa ceprot aja gitu. Jadi you need to plan gitu, and then you need to nurture anaknya gitu, dan memastikan anak ini nanti bisa tumbuh dengan baik dengan berinvestasi yang baik pada anak. Ya terkadang kan kalau kita melek di Indonesia rata-rata kalau misalnya pasangan baru nih Mbak Farah, ketika anaknya lahir pasti yang nguasain kadang-kadang neneknya. Nah kalau kita mau ngasih apaan sih gue ini yang lebih tahu kan, misalnya kayak kadang-kadang neneknya ini lebih protek dibanding bapak atau ibunya sendiri sehingga ini susah juga untuk merubah mindset orang-orang tua dulu kadang-kadang kan kayak gitu. Memang itu salah satu kendalanya Ron, apalagi di kampung. Tua ini decision maker. Iya neneknya ya. Salah satu kendalanya adalah mertua ini mesti diurus juga gitu, mesti dikasih edukasi.
Wah, banyak PR-nya ya. Aduh. Jadi gini, satu hal yang mungkin ini Michelle Obama waktu dia menjadi First Lady ya. Programnya dia waktu itu adalah memastikan makanan yang bagus di sekolah. Tapi satu statementnya dia yang saya sering bawa adalah it takes a nation to raise a child. Jadi dibutuhkan satu bangsa, satu negara untuk membesarkan satu anak. Butuhkan satu negara. Jadi gini, sistem untuk membuat anak ini tumbuh dengan baik itu harus di-provide oleh negara. Presidennya, Menteri Kesehatan. Nah, kalau nggak ada akses jalan gimana? Anak ini ya, anak-anak kalau sekolah susah. Kemudian pangan, akses pangan, jangan sampai makanan-makanan itu nggak masuk ke kampung-kampung. It takes the whole nation to raise one kid. Kalau dikembalikan lagi, butuh satu kampung untuk satu anak. Karena tanggung jawabnya jadi ibu dan bapak. Karena ternyata ada mertua yang suka menekan anaknya, gitu ya. Tapi ada juga yang memberikan influence yang baik. Ada bidan yang akan melahirkan dan memberikan bimbingan. Ada kader yang akan membiarkan. Kepala desa memastikan air akan masuk ke kampung. Sepitengnya dibangun ya, saya akan memastikan sepiteng ini dibangun. Jadi decision itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan ini tidak hanya sekedar tanggung jawab dari RT, RW, sampai ke lurah, sampai ke kepala desa, bahkan sampai ke bupati. Bupati sampai ke presiden dan wakil presiden. Jadi sebetulnya jadi satu keluarga itu berhak dong Mbak untuk menuntut bikinin gua WC atau spiteng dong, gua nggak punya nih, kepada RW, dan berhak kan? Melihatnya adalah sanitasi ini urusan pribadi, Ron. WC lu itu urusan lu. Kalau kamu sebagai kepala keluarga, kamu bertanggung jawab memberikan lingkungan rumah yang baik. So, di dalamnya adalah spiteng. Gitu. Yang bisa dibantu oleh pemerintah adalah kamu mendapatkan akses terhadap pendanaan untuk septic tank. Atau kita bantu dengan CSR dari program-program pemerintah. Ini loh keluarga-keluarga yang membutuhkan septic tank. Karena 2,5 sampai 3-4 juta, ya kan? Ya. Belum lagi kalau dia tinggal di atas sungai. Unlock masuk itu. Berarti sungainya tercemar, ya kan? Sementara kalau di Medan, teman-teman nanti bisa lihat kalau nanti sempat ke Medan ya, itu mereka sudah punya septic tank mengapung. Septic tank mengapung ini mahal harganya. Tapi akhirnya pemerintah kota Medan mensubsidi, diberi ini semua penduduk di kota, di wilayah itu. Jadi memang kalau pemerintah mau kasih gitu. Tapi kalau semua septic tank nanti dibayar pemerintah, lah yo susah dong. Kita bisa dalam membantu. Jakarta kota spiteng. Sedih gue. Mbak Farah, kalau misalnya seperti itu, kira-kira berarti butuh jangka panjang nih ya untuk kita bisa mengedukasi, dan butuh biaya yang cukup besar dan tanggung jawab semua ya. Ternyata Mbak, setuju nggak kalau seandainya sebetulnya mereka anak-anak milenial ini yang mau menuju ke pernikahan itu sebetulnya harus sekolah? Ada nggak sih sekolah orang tua untuk sekolah menjadi orang tua yang baik? Itu nggak ada loh Mbak. Maksud gue aja kadang-kadang nggak ada. Nggak tahu nih bayi gue lahir terus harusnya apa yang gue lakuin. Nggak tahu. Bagaimana how to mendidik anak gue. Jadi gini, sebelum di Kementerian Agama nih, ya di Kementerian Agama, itu sebenarnya ada namanya pelatihan calon pengantin. Ya. Ini dilakukan ketika semua mendaftar di KUA tuh, kemudian dikumpulin di training. Yang ada kegiatan itu tidak terjadi dengan baik. Ya, sekarang diaktifkan lagi, itu nomor 1. Yang nomor 2, di masing-masing agama, kayak di Katolik itu ada kursus menjelang pernikahan, dan 1 bulan gitu. Dan itu membekali kepada calon pasangan baru, itu bagaimana berumah tangga. Dulu, ini cerita waktu sekolah, misalnya kalau di Amerika dulu ya,
itu ada kelas pelajaran home economics gitu. Jadi ini serta bagaimana kalau kamu punya keluarga, SMA, di kurikulum kita. Ini kurikulum dulu sekolah di Amerika, di kita nggak ada yang Itu loh. jadi kurikulum. Tuh. Nah kalau tadi Roni nanyain gimana cara aku mengasuh anak, sebenarnya berhubungan dengan bidan, berhubungan dengan kader, berhubungan dokter, disitulah kamu punya skill tambahan. Yang kedua, yang ketiga, kita bisa mendapatkan dari orang tua sebenarnya. Makanya kan kalau sudah kita mau melahirkan, ibu ini datang kan. Ibu datang tinggal sama kita untuk ngelatih gimana mandi, gimana ini. Nah, tapi sebenarnya itu sekarang sudah banyak, terutama di kota besar, di take over oleh tenaga kesehatan. Kalau menyusui itu ada namanya tenaga konselor yang mereka memang standby untuk membantu kita menyusui. Gitu. Lalu ya tenaga-tenaga inilah yang kita bisa akses. Banyak orang bertanya nih. Oke. Sip. Oke, thank you banget nih, edukasinya luar biasa banget nih, Mbak Farah. Kita banyak mempunyai pandangan-pandangan baru dan saya sedikit benar-benar PR-nya Mbak Farce banyak banget. Nanti next minggu depan boleh dong ditodong lagi kita ngobrol-ngobrol, ya? Boleh. Oke, Mbak Farah, makasih banget buat waktunya dan kebetulan kita juga udah mau masuk maghrib dan juga mungkin ada yang mau menjalankan ibadah sholat maghrib. Makasih banget buat edukasinya. Mohon izin ini nanti bisa kita share juga ya di YouTube dan di akun yang partner-partner kita gitu, Mbak Farah. Thank you banget ya Mbak Farah ya. Kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol yang lebih seru ya Mbak Farah ya. Oke, kalau gitu Sobat dimulai aja dulu, thank you banget dan semoga obrolan kita sore hari ini bisa membuka sedikit wawasan tentang komunikasi sosial marketing. Nanti kita akan banyak membahas hal-hal yang lain lagi dengan inspirasi-inspirasi yang seperti Mbak Farah ini luar biasa sekali. Oh gitu, thank you banget Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.